Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Julia Anugrah. Semoga kalian yang menyaksikan video pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab 3 terkait peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sehingga kalian pasti sudah paham, kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku ekonomi mulai dari rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri. Selain itu, kita juga telah mempelajari model diagram interaksi antar pelaku ekonomi dari 2 sektor hingga 4 sektor. Nah, pelaku-pelaku ekonomi tadi akan saling berinteraksi di suatu tempat, di mana tempat tersebut dinamakan sebagai pasar. Maka dari itu, bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang keseimbangan dan struktur pasar. Dalam bab 4 yakni mengenai keseimbangan dan struktur pasar, materi permintaan dan penawaran menjadi bahasan yang pertama. Hal ini disebabkan karena pasar sendiri dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana di dalamnya terdapat proses interaksi antara permintaan yang mewakili pembeli atau konsumen dan penawaran yang mewakili penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui baik itu permintaan maupun penawaran. Di mana bahasan kita pada kali ini adalah terkait pengertian permintaan dan penawaran itu sendiri, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni permintaan. Jadi, permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta, tentunya mampu untuk dibeli seseorang pada waktu tertentu di berbagai atau beberapa tingkat harga. Singkatnya, permintaan menggambarkan barang dan jasa apa saja yang kita inginkan dan kita minta kepada produsen. Nah, dalam permintaan ada 3 poin penting yang harus kalian ketahui. Di antaranya, yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Artinya, apa yang kita minta, jumlahnya itu sesuai dengan keinginan kita. Hal ini juga menunjukkan berapa banyak yang ingin dibeli konsumen berdasarkan harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan juga selera. Kemudian yang kedua yaitu keinginan konsumen disertai kemampuan serta ketersediaan untuk membeli. Artinya, percuma jika konsumen ingin membeli banyak barang, namun ternyata dari segi pendapatannya tidak mendukung, alias ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli berbagai barang. Atau bisa juga dikaitkan dengan harga. Ketika harga suatu barang atau jasa terlampau mahal, maka tentu kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut akan kecil. Sehingga, dalam permintaan akan barang dan jasa, sangat penting untuk memperhatikan kemampuan konsumen dalam membeli barang dan jasa tersebut. Kemudian yang terakhir, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Artinya, ketika konsumen memiliki permintaan terhadap barang dan jasa, harus jelas waktu untuk ketersediaan barang dan jasa tersebut. Misalnya, jika disebutkan kuantitas televisi yang diminta di kota Jakarta adalah 20.000 unit, maka harus jelas apakah 20.000 unit yang diminta tersebut untuk per hari, per bulan, atau malah per tahun. Permintaan itu sifatnya bisa fluktuatif atau berubah dari permintaan yang tinggi terhadap suatu barang, namun bisa saja permintaan terhadap suatu barang tersebut mengalami penurunan. Nah, naik turunnya permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan, otomatis permintaan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Dan begitu pula sebaliknya. Misalnya, harga mula-mula buah 1 kilonya itu adalah 10.000, namun kemudian mengalami kenaikan menjadi 20.000. Otomatis konsumen akan berpikir 2 kali untuk membeli buah tersebut ketika harganya naik, yang artinya permintaan terhadap buah tersebut juga akan menurun. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Hal ini berhubungan dengan makin tinggi pendapatan konsumen, maka makin banyak pula yang bisa ia beli, sebab konsumen tersebut memiliki daya beli yang tinggi akibat pendapatannya yang tinggi pula. Dan yang ketiga yaitu harga barang lain. Nah, selain harga barang itu sendiri, harga barang lain pun turut mempengaruhi permintaan. Barang sendiri terdiri atas barang substitusi dan barang komplementer.
Harga barang substitusi memiliki pengaruh positif terhadap permintaan suatu barang. Sedangkan untuk harga barang komplementer memiliki pengaruh yang negatif terhadap permintaan. Barang komplementer bisa diartikan sebagai barang pelengkap. Contohnya, ketika harga gula naik, maka permintaan konsumen terhadap teh akan ikut menurun, karena keduanya merupakan barang yang saling melengkapi. Yang keempat adalah cita rasa atau selera. Semakin konsumen menyukai atau memiliki selera terhadap suatu produk, maka ia akan membeli produk tersebut dengan kuantitas yang lebih banyak. Otomatis, permintaan terhadap produk tersebut juga akan meningkat. Kemudian yang kelima yaitu ekspektasi konsumen. Ekspektasi bisa dimaknai sebagai harapan seseorang, sehingga ketika ekspektasi seseorang terhadap harga suatu barang atau jasa di masa depan naik, maka kuantitas permintaan barang atau jasa tersebut di masa sekarang akan naik. Dan yang terakhir yaitu Hari Raya Keagamaan. Nah, pada saat Hari Raya Keagamaan, misalnya kita contohkan hari Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging, kue, dan sebagainya juga meningkat. Kemudian ketika hari Natal, permintaan terhadap pohon Natal, kue, dan barang lain yang berhubungan dengan Natal pun turut meningkat. Selanjutnya kita masuk ke bahasan kedua, yakni mengenai penawaran. Penawaran dimaknai sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal selain harga itu konstan atau ceteris paribus. Jika permintaan mewakili konsumen atau pembeli, maka penawaran mewakili sisi produsen atau penjual. Sama seperti permintaan, tingkat penawaran pun dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, penawaran juga akan naik. Hal ini berbanding terbalik dengan permintaan, karena kan kalau permintaan justru ketika harga barang naik, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penawaran memiliki hubungan yang positif karena sama-sama naik, sedangkan permintaan memiliki hubungan yang negatif karena saling berlawanan. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan malah naik. Kemudian yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Peningkatan teknologi mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit atau biaya yang dibutuhkan berkurang. Ketika biaya produksi lebih rendah, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah produksi output, sehingga penawaran terhadap output atau barang tersebut akan ikut meningkat. Selanjutnya yang ketiga ada biaya produksi. Ketika biaya untuk memproduksi suatu barang itu tinggi, maka produsen akan memproduksi sedikit barang tersebut, dan tentunya penawaran terhadap barang tersebut juga akan sedikit. Dan selanjutnya yang keempat, persediaan sarana produksi. Ketika persediaan sarana produksi tidak sebanding dari yang dibutuhkan, maka penawaran barang yang diproduksi pun akan sedikit. Begitu pula sebaliknya. Kemudian kelima ada peningkatan jumlah produsen. Ketika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan bagi produsen, otomatis hal ini akan mendorong pemodal-pemodal untuk memasuki usaha tersebut, sehingga semakin banyak pula penawaran terhadap produk tersebut. Contohnya, saat ini kalian pasti sudah tidak asing dengan berbagai minuman olahan dari kopi, yang tentunya dapat kalian temui di mana-mana. Nah, karena minuman kopi sedang digemari, maka banyak penjual yang berlomba-lomba menawarkan produk tersebut demi menarik minat konsumen untuk memperoleh keuntungan. Dan terakhir, yaitu yang keenam, adalah harga barang lain. Hal ini masih berhubungan dengan barang komplementer dan juga barang substitusi. Khusus untuk penawaran, harga barang substitusi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penawaran. Sedangkan untuk harga komplementer memiliki pengaruh positif terhadap penawaran. Singkatnya begini, barang substitusi kan artinya barang pengganti. Jadi, barang A bisa digantikan oleh barang B karena memiliki fungsi yang sama. Kita contohkan dengan beras dan jagung. Ketika harga beras naik, maka permintaan konsumen terhadap beras akan menurun dan beralih ke jagung, sehingga permintaan jagung akan meningkat. Namun dari segi produsen, ketika harga beras naik, justru penawaran jagung akan menurun. Produsen akan menaikkan penawaran beras karena produsen berpikir akan memperoleh keuntungan dari menaikkan harga beras tersebut. Selanjutnya barang komplementer atau barang yang saling melengkapi.
Artinya, kehadiran barang A maupun barang B saling melengkapi satu sama lain, dimisalkan dengan motor dan bensin. Ketika harga motor naik, maka permintaan yang mewakili konsumen terhadap motor akan menurun, di mana hal ini menyebabkan permintaan terhadap bensin pun turut menurun. Namun dari segi produsen, justru ketika harga motor naik, penawaran produsen terhadap motor juga akan meningkat pesat, sehingga penawaran bensin sebagai pelengkap motor juga turut meningkat. Kenapa penawarannya meningkat? Karena yang dipikirkan produsen adalah ketika mereka mampu menawarkan motor dan bensin dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang mengalami kenaikan tersebut, otomatis mereka akan memperoleh keuntungan yang banyak pula. Nah, akhirnya selesai juga kita membahas materi keseimbangan dan struktur pasar bagian pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.